Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita ini menceritakan bagaimana pelayanan Paulus yang dikerjakan dengan sangat sungguh-sungguh, gitu ya. Digambarkan dalam konteks yang disampaikan Paulus. Paulus itu penuh dengan penderitaan, penuh dengan penganiayaan secara lahiriah karena melayani dan mewartakan Injil Kristus kepada orang lain, kepada dunia ini. Yang kedua, di dalam dirinya ada duri dalam daging, entah itu persoalan daging secara fisik maupun juga batiniah, tetapi ada sesuatu yang ada dalam dirinya yang terus menjadi beban yang menimbulkan penderitaan. Tetapi toh dalam semua situasi seperti itu, Paulus tidak berhenti dan tidak kemudian memiliki alasan saya harus selesai dengan semua hal-hal yang berat ini. Tetapi dia bersungguh-sungguh, dia semakin kuat, dia optimis untuk menjalankan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, apa yang bisa kita teladani dari Paulus yang sudah luar biasa seperti itu dalam karyanya? Yang pertama, kita belajar bagaimana para pelayan itu atau kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan tidak boleh tawar hati. Akan ada banyak hal yang menyebabkan kita putus asa, ada banyak hal yang menyebabkan kita lelah, ada banyak hal yang membuat kita tertekan, tetapi kita tidak boleh tawar hati. Kenapa begitu? Karena kita tahu persis bahwa hidup kita itu ditopang oleh Tuhan. Sehingga Dia yang menopang itu akan menguatkan kita menjalani setiap situasi yang menekan, yang buruk, yang bisa membuat kita berputus asa dan menjadi lemah menghadapi kenyataan yang harus kita selesaikan. Jadi bagian yang pertama, kita belajar Paulus punya alasan untuk jadi putus asa. Jadi tawar hati, tetapi dia sadar betul bahwa Tuhan menopang dia, maka dia akan kuat menjalani seluruh tekanan hidup yang dia hadapi. Hal yang berikutnya lagi berkaitan dengan soal kondisi tubuhnya atau dagingnya yang semakin lemah. Dan saya kira ini juga terjadi pada siapapun. Tidak ada yang bisa menolak waktu, tidak ada yang bisa menolak umur, tidak ada yang bisa menolak penurunan degeneratif tubuh kita. Dulu orang kuat, semakin lama dia semakin lemah. Dulu dia mampu mengerjakan banyak hal, kemudian dalam kurun waktu tertentu, dia harus sadar diri, kekuatan tubuhnya terbatas, kondisi fisiknya menjadi terbatas, kesehatannya terbatas. Dan itu yang harus disadari dan diterima dengan baik. Karena kalau kita nggak bisa terima kondisi tubuh kita yang semakin lama semakin kurang mampu dibandingkan dengan masa-masa muda, tentu kita akan jadi frustasi. Badannya sudah mengalami penurunan, hatinya frustasi malah tambah double bebannya gitu ya. Tapi kalau saya sadar ya saya semakin tua, saya semakin sepuh, tubuh saya sudah tidak seperti yang zaman dulu menopang saya dan seterusnya. Jadi itu yang harus disadari bahwa fisik lahiriah manusia itu senantiasa merosot, berkurang
kekuatannya dan mengalami apa yang disebut di sini adalah pelapukan, sesuatu yang secara gradual akan membuat kita menjadi tidak berdaya. Tetapi teks kita itu menolong kita untuk menunjukkan bagaimana Paulus mengatakan dalam firman ini, bahwa aku tahu kekuatan manusiawiku itu lahiriahku, tubuhku merosot, tetapi itu tidak menggambarkan apapun tentang kekuatan batinku. Paulus memang menyebut bahwa tubuh manusia itu seperti bejana tanah liat dan dia harus membawa beban harta injili yang besar, damai sejahtera, kekuatan anugerah Allah yang besar itu. Jadi bejana tanah liat itu pasti akan semakin berkurang kekuatannya. Tetapi nilai hidup itu tidak hanya soal fisik, tetapi soal bagaimana semakin bertumbuh dalam realitas yang semakin baik, dalam perilaku yang semakin mengarah kepada kehendak Tuhan. Itu yang akan menjadi pembeda, menjadi jalan pilihan kita. Kalau orang Jawa, saya tua, saya golek dalan padang, kira-kira begitu ya. Yang terakhir yang boleh kita hayati, dikatakan bahwa Tuhan memperbaharui batinku setiap hari. Jadi kata yang dipakai itu anakainotei, yang artinya dibuat baru terus-menerus setiap saat, bukan ukurannya hari ya, tapi bahkan bisa jam, bisa menit, bahwa kita diperbaharui untuk terus berproses semakin mulia, semakin berharga, semakin berkarakter, semakin menunjukkan keteladanan hidup seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Sehingga yang perlu kita sadari, Tuhan tidak pernah berhenti membentuk kita supaya kita semakin mulia, semakin berkarakter, semakin menunjukkan arah hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Semoga kita bisa menjalankan itu dan menyelaraskan Tuhan yang membentuk kita setiap hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan senantiasa memperbaharui kehidupan kita dengan cinta dan kasih-Nya buat kita. Terimalah pembaharuan dari Tuhan untuk saudara. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.